PGP Angkatan 8 dari Kota Tangerang Selatan dengan pengajar praktek Ibu Ratulinda dan fasilitator Ibu Yunisi. Saya Andi Purnama dari SDN Rawudu 03. Saya Nova Liana Nasution dari SDN Cidaung. Saya Dian Wahyuni dari SD Jombang 04. Saya Lina Marina dari SDN Pondok Jagung 2. Saya Sudiarto Murahmat dari SDN Jombang 02. Kami akan mempraktekkan coaching dengan Alur Tirta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sudiarto Murahmat. Di sini saya sebagai observer untuk sesi pada kesempatan kali ini, dan ada Pak Andi ya. Pak Andi di sini sebagai coach dan ada Bu Dian di sini sebagai coaching. Ya. Baik, kita akan memulai sesinya. Baik, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Oke, baik Pak Andi. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menanyakan terkait tentang kompetensi coaching apa yang akan Pak Andi kembangkan. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Dian. Ada 4 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah menghadirkan rasa dan mendengar dengan aktif. Kemudian yang kedua, hadir dengan sepenuhnya atau present. Yang ketiga, pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah menjalankan amal Tirta. Itu Pak Dian, 4 hal yang akan saya laksanakan. Oke, baik. Jadi ada 4 hal terkait tentang kompetensi coaching yang akan nanti Pak Andi kembangkan ya. Betul. Baik. Kompetensi mana nih yang menurut Pak Andi secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau saya amati, saya akan fokus ke alur Tirta, Pak Dian. Oke. Dari alur Tirta ya. Oke. Oke. Mungkin indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Andi dalam sesi coaching pada kali ini. Baik, untuk indikatornya tentunya saya berharap nanti saat selesai coaching ini, coach saya nanti akan menemukan lagi solusi dari permasalahan yang coach hadapi di lapangan. Jadi menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik Pak Andi, mungkin bersama dengan Bu Dian bisa dimulai untuk acara sesi coachingnya. Dipersilakan untuk Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Bu Dian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari kemarin Bu Dian telepon saya, ini hari akan bertemu. Ya. Kira-kira apa kemudian yang bisa saya bantu ini? Ya Pak Andi, saya mau berbagi pengalamannya atau permasalahan saya di kelas saya yang saya ajarkan, yaitu di kelas 1 ya Pak Andi, di mana ada masih 1 orang murid saya yang masih belum berani di kelas ditinggal dengan orang tuanya. Jadi selama hampir 1 bulan ini anak ini belajar di kelas masih didampingi dengan orang tuanya, dan memang di sini suatu permasalahan sekali buat saya ya, karena kelas 1 itu memang dituntut anak itu harus sudah mandi seperti itu. Itu berarti seorang tua masuk di kelas? Iya. Baik, mungkin Bu Dian sudah ada tentang ide-ide kreatif apa yang itu untuk mengatasi itu? Memang sih saya belum terpikirkan ya tentang ide-idenya apa ya, makanya saya ingin bicara dengan Pak Andi gitu, biar saya nanti mungkin bisa mencari solusinya juga seperti apa, seperti itu. Baik. Atau mungkin Bu Dian sudah pernah berkomunikasi dengan orang tuanya? Iya. Kira-kira yang melatar belakangi Andi Iya, pernah. tidak mau ditinggal seperti kenapa itu? Jadi gini, saya pernah berkomunikasi dengan wali murid ya sebenarnya. Jadi si anak ini memang yang di dalam ini bukan orang tuanya sebenarnya. Orang tua sambung. Iya bukan. Jadi neneknya, jadi neneknya
Jadi si anak ini setelah saya tanya kenapa gitu masih belum berani gitu. Jadi ternyata memang si anak ini punya latar belakang. Jadi ibunya ini meninggal gitu. Dan kemudian saya tanya ayahnya gimana? Ternyata ayahnya pun dari dia umur 3 tahun juga pergi nggak tahu kemana. Jadi si anak ini memang tinggal sama neneknya. Terus hilang figur ya ayah. Nah, kemungkinan seperti itu mungkin kurangnya apa ya kasih sayang, jadi rasa percaya dirinya kurang atau gimana gitu Pak Andi ya. Iya, Jadi itu yang saya ketahui dari latar belakang si anak itu sendiri. Oh, iya, oke. Berarti kalau Bu Dian amati itu kan kasus kejadian hilang yang sudah Ibu Dian coba gali dari saya coba mengembangkan kejadiannya itu seperti Ya, apa? saya sih pernah nyoba dia itu di kelas saya tunjuk sebagai nitip kunci. baca doa ya, inti doa ya itu, dan memang mau tapi masih didampingin temannya seperti itu. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya coba memang sama temen yang dia sudah kenal. Ya, kata dengan yang dia sudah kenal, tapi tetap masih belum bisa ditinggal sama si pendampingnya ini, si neneknya ini, gitu. Ya, menurut saya sih yang Bu Dian lakukan sangat luar biasa, dari mencoba anak untuk memberi doa, kemudian mencoba untuk menundukkan teman yang sudah dekat, tapi itu belum maksimal Bu Dian. Belum, masih aja, masih. Jadi kalau neneknya mau keluar masih nangis, ikut neneknya keluar gitu. Dan kalau dia mengalami masalah dari pelajaran yang dia tidak mampu juga, dia neneknya tidak saya. Menanyakan sebenarnya bukan Iya, baik. Atau mungkin Bu Dian pernah mencoba misalnya apa sih yang dilakukan nenek nih supaya nanti Bu Dian bisa mempraktikkan di kelas. Iya. Bisa soal menggantikan figur nenek di kelas, nggak anak nanti lama tahun bisa tergantikan supaya lagi itu tidak ke kemudian itu. Ya, memang saya coba memberi pendekatan kepada si anak ya. Kalau di kelas ini ada guru gitu ya. Jadi kalau di rumah itu nenek, di kelas ini ada guru. Jadi guru ini berarti nenek kamu di rumah. Jadi kalau apa-apa nanti ya kalau kamu nggak bisa, kalau perlu bantuan dan kegiatan apapun nanti ke bu guru ya. Gitu. Dan itu sudah saya kasih penguatan kepada si anak ya. Itu. Ya, baik. Sebenarnya pengalaman itu sudah luar biasa. Mungkin tinggal waktu yang akan berbicara. Iya. Untuk mengubah suatu karakter anak atau memperbaiki karakter anak yang tadi mungkin kehilangan figur yang berbeda, untuk istilah yang mengubahnya perlu waktu dan kesabaran saja. Jadi kalau ini luar biasa dan saya ucapkan kacung untuk langkah beliau. Kira-kira untuk istilahnya supaya apa yang kemudian terus berlanjut dan tidak patah semangat, yang kira-kira memberi semangat ibu dia siapa saja nih? Ya sebenarnya sih gini ya, saya pernah mencoba ya, jadi pernah ada pembelajaran di mana memang pembelajarannya yang menyenangkan ya, dan itu tidak terpaku untuk ke pengetahuan ya, jadi untuk keterampilan. Memang di situ seperti misalnya membuat kreativitas, terus mewarnai, menggambar. Di situ dia mulai terlihat percaya diri. Dan di situ memang dia sudah terlihat kayaknya dia mulai merasakan keberanian. Jadi di sini saya berpikir mungkin saya bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, biar dia merasa nanti si anak ini kalau belajar itu ya tidak menakutkan gitu ya. Jadi biar si anak ini merasa nyaman juga di kelas, dan mungkin pelan-pelan nanti dia akan terbiasa dan akan mulai timbul percaya dirinya mungkin ya. Jadi sih memang saya akan coba kayaknya ya. Dan saya itu untuk terus supaya terus berlanjut apa yang kemudian dilakukan, nanti harus ada kerjasama dengan guru yang lain ya, atau dengan mungkin neneknya. Jadi di sekolah
mungkin berlanjut programnya. Saya tidak berada di sekolah, tapi di rumah pun harus terus berlanjut program yang kemudian laksanakan tadi. Kita di rumah memberi apa kepada nenek dulu mungkin membiasakan kemandirian di rumah juga ya, jangan terlalu apa di apa namanya nih mungkin itu ya. Timbul Dia terbiasa juga nanti di kelasnya betul. Baik, kemudian mungkin saya minta atau kabar baiknya nih, kira-kira setengah bulan atau 2 minggu yang akan datang ada perkembangan yang luar biasa dari anak Budian yang kelas 1A kelas 1 ini Putri dan putra itu. putra laki-laki. Laki-laki baik. Makanya soalnya laki-laki lebih berani ya, biasanya dibanding perempuan kan. Ya, jadi mohon untuk nanti 2 pekan ke depan kita bisa kembali kemudian untuk perkembangan anak tadi. Nanti kita targetnya kira-kira si anak ini bisa mandiri berapa lama nih? Iya, kalau saya sih kalau bisa sih maksimal ya 1 minggu ya si anak ini sudah bisa mulai berani belajar di kelas tanpa didampingi neneknya. Nanti kalau saya mendapatkan pelajaran mungkin neneknya bisa dicoba untuk di luar dulu gitu. Betul. Jadi tidak, nah ini ada figur. Jadi yang tadi di dalam kemudian bisa nanti di kelas Iya. Tapi masih nampak dalam. Iya, kemungkinan jadi ada tahapan-tahapan ya. Jadi pekan kedua neneknya sudah tidak di lingkungan sekolah. Iya, Siap sudah berani sendiri. betul. Baik, kemudian kita tunggu kabar baiknya. Iya. Sehingga nanti anak yang tadi bermasalah dengan kepercayaan dirinya bisa timbul kembali berdirinya. Sudah ketahuan dia. Baik, mungkin itu untuk coaching kali ini. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Kira-kira apa yang didapatkan kemudian sebagai penutup? Saya sih di sini ya jadi kayak menemukan solusi ya dari apa yang saya temukan masalah di kelas gitu ya. Di coaching ini mungkin buat saya sih bermanfaat buat saya. Baik ya. Oke, terima kasih dan mungkin di akhir ya tiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Andi dan Budian terima kasih ya. Saya Pak Andi untuk tadi coaching alhamdulillah sudah berjalan ya Pak Andi ya, sudah selesai. Mungkin saya ingin menanyakan terkait tentang pencapaian indikator dari pengembangan yang dari Pak Andi inginkan nih, ya apakah sudah terlaksana atau apa yang Pak Andi inginkan? Ini untuk indikator dari indikator tadi kami sudah berjalan semuanya Pak. Jadi ada beberapa hari penuh, kemudian pertanyaan berbobot dan alur ceritanya sudah begitu mengalir dengan sesuai dengan alur yang dibutuhkan. Baik Pak Andi, seperti catatan saya di sini catatan ya dari hasil observasi bahwa yang tadi saya lihat dari coaching Pak Andi dan Bu Budian di sini memang sangat luar biasa sekali ya, dari pencapaian coachingnya Pak Andi ya, menanyakan terus kehadiran penuh, pertanyaan yang dibuat pun sudah tadi memang sudah disampaikan dan alur ceritanya pun hampir secara penuh sudah berjalan ya. Tuh. Terus untuk kompetensi kira-kira apa yang ingin Pak Andi kembangkan lagi ya berdasarkan tadi setelah melakukan coaching pada hari ini? Baik. Jadi antara 4 kompetensi yang ingin saya gali kembali dari coaching saya tentunya adalah saya bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif, inovatif sehingga coaching saya nanti akan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Memang ini permasalahan cukup berat tentang percaya diri, jadi harus banyak pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mengharapkan coach saya mampu menemukan suatu solusi yang sesuai dengan permasalahan. Begitu Pak Andi. Baik, oke Pak Andi dan Bu Dian, mungkin karena sudah selesai ya terkait tentang coaching pada kali ini, mungkin kita tutup saja ya pertemuan pada kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi Purnama di sini sebagai observer dan nanti Pak Dian sebagai coach dan Ibu Nova sebagai coach. Untuk langkah awal saya akan observasi dengan Pak Dian. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sore ya. Luar biasa ya. Baik, Pak Dian, untuk nanti observasi atau ke Bu Nova Saru Kuci, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan untuk persiapannya. Yang pertama, kira-kira untuk kompetensi coaching apa yang akan Pak Dian kembangkan? Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Mungkin terkait tentang kompetensi yang akan saya kembangkan di dalam coaching ini, mungkin dari 4 perihal kompetensi. Yang mungkin yang pertama itu kehadiran menu, terus ada mendengarkan dengan rasa, terus juga saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mungkin menggunakan produktif. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali ya untuk harapan dari kalian. Baik, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa nih yang secara spesifik yang ingin Pak Dian gali untuk nanti ketika praktek coaching? Oke, untuk yang saya gali dari kompetensi ini kemungkinan alur tirtanya. Baik, baik Pak Dian, mungkin pertanyaan saya nih. Kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan saat di coaching. Baik, indikator yang nanti mungkin akan saya tercapai ya dalam coaching, mungkin dari keberhasilan coach dalam menggali potensi dari solusi, terus mengenali permasalahan-permasalahannya, mungkin seperti itu Pak. Baik, Pak Dian, selamat untuk coaching ya, dengan coaching dan coachingnya di sana. Terima kasih Pak Andi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar nih Bu Nova? Alhamdulillah. Pak Dian gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat juga nih. Alhamdulillah. Baik, Bu Nova, kita akan melakukan sesi coaching ya pada hari ini. Mungkin dari Bu Nova ada materi atau tujuan dari coaching kali ini yang ingin disampaikan dari Bu Nova. Baik, Pak Dian, harapan saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya di kelas Pak Dian. Di mana di kelas itu saya ada beberapa anak yang jarang masuk sekolah. Oke, baik. Berarti yang ingin dibahas ini terkait tentang anak yang jarang masuk ke sekolah ya? Betul. Betul ya, Bang? Iya, iya. Oke, baik. Dari anak yang jarang masuk ke sekolah ini laki-laki atau perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan. Oh, berarti bukan hanya satu ya? Bukan. Ya. Kita ada 5 anak Pak. 5 anak ya. Baik. Ini dari kelas? Kelas 4. Kelas 4. Oke. Dari permasalahan yang Bu Nova sampaikan, kira-kira dari Bu Nova ada solusi atau ada apa nih dari permasalahan yang tadi Bu Nova sampaikan? Kalau saya mencoba melakukan ngajak ngobrol Pak. Pertama saya ajak ngobrol dulu anak-anaknya kenapa, lalu mereka rata-rata menyebutkan rumah jauh, tidak diantar orang tua, lalu juga tidak ada untuk biaya naik transportasi. Jadi sejauh ini saya baru masih menanyakan dulu ke anaknya. Jadi untuk terkait tentang anak yang mungkin jarang masuk ya, Iya. ada beberapa bantuan satu. Betul. Tadi Bu Nova sudah mungkin menyampaikan solusinya untuk bertanya ya, langsung kepada anak Betul. tersebut ya. Oke. Kalau kita lihat dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira pada permasalahan ini di posisi berapa sih anak? Posisi 5 Pak. Posisi 5 ya? Karena untuk di awal pelajaran ini saja sudah banyak sekali. Jadi ini saya masih mengukur di 5. Di 5 ya. Oke.
Mungkin ke depannya Bu Nova inginnya di posisi berapa? Saya inginnya di posisi 9 ya Pak. 9 ya. Mm. Oke, mudah-mudahan ya. 9. Jadi terkait tentang tadi permasalahan Bu Nova dengan anak yang dia masuk ya, Ya. mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih terselesaikan ya. Mm. Iya. Baik, Bu Nova, untuk tadi ya rencana Bu Nova untuk mencapai tujuannya tadi kan Bu Nova pengennya 9 ya. Itu kira-kira apa nih? Baik, Pak. Saya ingin mengunjungi rumahnya Pak. Saya ingin ada kunjungan ke rumah, ingin itu kenapa gitu, bagaimana mereka memotivasi anak untuk masuk sekolah, itu juga bagaimana mereka memfasilitasi apakah diantar apa memang benar-benar nggak bisa ada yang antar, atau bahkan juga memberikan untuk biaya bayar transportasi umumnya itu juga kenapa sampai anak ini mengucapkan alasan-alasannya itu saya ingin mendengarkan dari keluarga Pak, karena kan memang anak tidak masuk sekolah itu kan dari rumah ya Pak, ya, motivasi dari rumah, usaha dari rumah. Jadi itu sih Pak yang ingin saya Dilakukan ya, berarti intinya mau home visit ya mungkin ya. Iya Pak. Baik, bagus sih, rencana bagus ya, solusinya mungkin dari Bu Nova yang tadi bagus. Kalau dari jangka waktu, kira-kira kapan nih bakalan? Saya ingin dalam seminggu ini Pak, karena kan makin dibiarkan terlalu lama ini anak akan jadi terbiasa enak gitu nggak sekolah gitu, Pak. Jadi saya ingin 1 minggu. Berarti 1 minggu ya untuk jangka waktunya. Oke. Kalau dari segi gangguan dalam 1 minggu ini, apakah ada gangguan atau memang waktunya luang atau gimana? Kalau untuk waktu saya luang, tapi saya terbentuk oleh saya pun tidak bisa mengendarai motor, transportasi ke sana. Jadi memang itu kesulitan saya untuk mencari di mana alamatnya, itu saya perlu bantuan orang lain yang untuk mengantar. Itu gangguannya. Berarti itu ya salah satunya ya. Berarti untuk komitmennya jadinya mengatasinya seperti apa nanti? Harapan saya ada yang bantu dari teman lain atau dari kepala sekolah sendiri, ada tim yang mengantar saya atau bahkan ikut ke rumah anak, karena kan bukan anak saya saja Pak yang seperti itu, kelas saya juga ketika saya sharing sama guru-guru lain ternyata banyak mereka juga ada. Berarti memang butuh bantuan dari guru lain atau mungkin dari warga sekolah ya, untuk menjaga komitmen ini biar terlaksana ya. Baik, Bu Nova, mungkin itu saja untuk saat ini. Nanti saya tunggu informasi lebih lanjut ya terkait tentang permasalahan anak yang jarang masuk ya. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan lagi nih dari Bu Nova sendiri, dari sesi ini apa yang sudah Bu Nova dapatkan? Baik. Dari sesi ini saya tadi ada solusi pertama, saya kondisi, lalu juga saya tadi saya sebutkan saya butuh kerjasama dari rekan guru lain atau dari kepala sekolah atau ada tim untuk mendukung saya melakukan fungsi. Oke, baik Bu Nova, mungkin itu saja untuk coaching pada kesempatan kali ini. Selebihnya nanti kita mungkin bertemu lagi ya. Tadi kan Bu Nova jangka waktu 1 minggu, mungkin nanti 2 minggu ke depan atau nanti saya nunggu informasi dari Bu Nova untuk melakukan coaching tindak lanjutnya. Apakah mudah-mudahan sih sampai di angka 9 tadi ya, target dari Bu Nova ya. Iya, saya doakan ya. Baik, itu saja mungkin dari saya ya Bu Nova. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Adian Bu Nova, alhamdulillah sudah selesai tadi untuk coachingnya. Saya mengamati dengan sesama
tadi percakapan yang luar biasa. Nah, kira-kira Pak Dian ya, dari hasil coaching tadi, kira-kira apa yang kita harapkan yang sudah tercapai? Oke, ini dengan coaching yang sudah disampaikan sama Bu Nova tadi, beliau juga menurut saya indikatornya beliau dapat menyelesaikan permasalahan, ya, mencari solusinya. Seperti tadi kendaraannya dia nggak ada, tapi dia berinisiatif untuk bertanya atau meminta bantuan kepada warga sekolah atau rekan guru lain. Jadi menurut saya indikatornya sudah terpenuhi. Baik, Pak Dian, nanti pertanyaan sebelum nanti saya menyampaikan pemahaman saya. Nah, kira-kira dari kompetensi apa lagi nih yang ini juga lebih dalam ketika nanti coaching berikutnya? Oke, ya, kompetensi yang ingin saya gali lebih dalam itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat coaching itu bisa lebih mendalami untuk mencari permasalahan dan mengetahui solusinya. Itu yang saya inginkan. Jadi dia bisa mencari titik permasalahan saya di sini. Nah, solusinya di sini. Itu yang saya inginkan. Luar biasa Pak Dian. Baik, saya akan membacakan hasil pengamatan saya selama coaching tadi. Jadi hasil luar biasa, sudah nampak kehadiran penuh baik Pak Dian ataupun Bu Nova. Kemudian pertanyaan Pak Dian sudah sangat aktif, kreatif dan inovatif, sehingga coaching dan Bu Nova mampu menemukan solusi yang ada, dan tentunya alur kita mengalirkan Pak Air dari alur. Baik, terima kasih Pak Dian untuk coaching hari ini. Sukses sudah di coaching kita lebih luar biasa. Amin. Baik, untuk hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi coaching dan supervisi ini, perkenalkan saya Lina Marlina sebagai supervisor dengan Ibu Dian Wahyuni sebagai coach dan Pak Liar sebagai coaching. Oke, untuk hari ini kita bertemu dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa. Oke, Ibu Dian, saya sebagai supervisor akan melakukan observasi. Ya, baik. Nah, saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Dian. Yang pertama, Ibu, sesi coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Di coaching kali ini ada potensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan rasa, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan kemudian alur cerita yang akan saya kembangkan juga. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Nanti yang akan saya serahkan sih mungkin alur cerita ya. Mungkin nanti Ibu Lina bisa perhatikan lagi untuk alur ceritanya ya. Terus kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan untuk coaching? Di coaching kali ini sih saya akan meningkatkan dari ini ya, mendengarkan penuh. Mungkin nanti dengan mendengarkan penuh saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih menggali lagi kepada coach saya agar mencari solusi dari permasalahannya. Jadi luar biasa. Oke, untuk waktu coachingnya saya persilakan kepada Ibu dan Pak Bu Lina. Ya, assalamualaikum Pak Dian. Gimana sehat Pak Dian sore hari ini? Sehatnya? Oke Pak Dian, kira-kira dari coaching kita kali ini apa yang akan kita bicarakan? Oke, baik. Kemudian mungkin coaching pada kali ini saya ingin membahas terkait tentang materi pembelajaran bola besar. Ya. Itu ada di kelas 6. Jadi pembicaraan kali ini kita akan membahas tentang materi bola besar yang ada di kelas 6 Pak Dian ya. Oke Pak Dian, kira-kira dari materi ini kira-kira
ada tujuan apa yang akan kita selesaikan atau kita temui hari ini? Iya, baik. Kemudian jadi seperti ini. Dalam permasalahan yang akan saya lakukan dengan kemudian yaitu permainan bola besar itu di kelas 6 kemudian, di mana ternyata anak-anak kelas 6 ini tidak mengetahui atau belum paham terkait tentang permainan bola besar, khususnya di permainan bola voli. Jadi seperti itu dia. Dari Pak Dia tadi menyebutkan belum paham permainan bola besar. Kira-kira di belum pahamnya ini di bagian apa ya Pak Dia kira-kira? Oke, jadi setelah saya tanya ke anak-anak permainan bola voli di kelas 6 bahwa dulunya di kelas 5 dan di kelas 4 mereka tidak mendapatkan materi permainan bola voli. Jadi mereka memang belum paham sekali terkait tentang permainan bola voli itu seperti apa. Jadi belum pahamnya di sini memang sama sekali mereka belum sebelumnya itu memang belum pernah mempelajari. Kira-kira dari permasalahan ini, kira-kira apa yang akan Pak Diar untuk lakukan untuk materi bola besar ini? Oke, kemudian dari permasalahan ini saya sih berpikir untuk memberikan yang pertama itu visual. Jadi anak-anak menonton permainan bola voli biar mereka paham, oh ternyata permainan bola voli ini seperti ini, oh ternyata peraturannya seperti ini, cara mainnya seperti ini. Karena yang saya lihat anak-anak ketika kita praktekkan langsung mereka pasti belum begitu paham, tapi ketika kita kasih video atau tontonan permainan bola voli, mereka pasti akan tahu, oh ternyata posisi ini itu harusnya begini, posisi yang ini harusnya seperti ini. Itu sih kemudian. Ya, dari yang akan Pak Dia lakukan ke anak-anak, kira-kira ada nggak strategi-strateginya? Kira-kira apa? Oke. Untuk anak-anak? Iya. Jadi strategi yang saya berikan setelah mereka menonton, kita langsung mempraktekkan. Tapi saya tidak langsung menggunakan bola voli kemudian. Saya lebih menggunakan ke bola karet atau balon. Jadi biar mereka mengetahui teknik dasar yang terlebih dahulu, terus stamina mereka di mana, power mereka di mana, seperti itu. Karena ketika saya kasih bola voli sungguhan, itu takutnya mereka ketika melakukan teknik dasar tangan mereka sudah sakit. Ya biasanya bola voli itu kan memang keras ya, apalagi kalau misalkan yang bukan original ya, bukan original itu biasanya ketika kita pukul itu memang keras. Takutnya anak tidak mau main bola voli atau tidak mau praktek bola voli. Makanya saya menstrategikannya, oke kita pakai bola karet dulu aja nanti, terus atau diganti dengan balon yang gampang didapat. Jadi nanti strategi yang akan Pak Dia lakukan itu praktek langsung dengan bola, istilahnya di sini bola replika Pak Dia ya. Oke Pak Dia, kira-kira dari praktek langsung nanti yang akan Pak Dia lakukan, kira-kira ketercapaian atau indikator anak ini bila berhasil atau ketercapaiannya dari mana kira-kira? Oke, ketercapaian dari anak materi bola voli ini teknik dasar. Ketika mereka sudah mencapai teknik dasar dengan bagus, dengan maksimal, menurut saya indikatornya sudah terlaksana, sudah dapat. Itu dia. Nanti tekniknya tinggal diperbaiki. Jadi nanti anak untuk pembelajaran bola besar ini anaknya sudah mampu mengetahui teknik dasar dari permainan bola besar. Itu ada servis, passing, itu teknik dasarnya. Ya, jadi teknik dasar itu yang akan diterapkan pada itu servis dan passing gitu. Jadi dua teknik itu ya. Kemudian kira-kira target Pak Dia untuk waktu anak ini bisa dianggap untuk mencapai dari keberhasilan ini kira-kira waktu berapa lama ya Pak Dia? Oke, target saya 4 kali pertemuan. Itu dia, 4 kali pertemuan dalam olahraga itu 1 kali pertemuannya ada 90 jam. Bulan ya. Jadi menurut saya kisaran 1 bulan lah
kisaran 1 bulan mereka akan dapat menguasai yang namanya teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli. Itu target saya. Ya, jadi waktu yang akan kalian capai ini 10 JP ya, atau dalam 1 bulan si anak ini sudah mampu untuk materi permainan bola besar ya Kak Dian ya. Nah Kak Dian, dari waktu ini kira-kira ya dalam memahami permainan bola besar ini, dukungan apa yang Kak Dian butuhkan dari sekolah atau dari siswa atau orang tua? Oke, pertama saya berharap sekali dengan sekolah, pihak sekolah. Karena kenapa? Dalam olahraga kita membutuhkan yang namanya fasilitas alat olahraga itu sangat dibutuhkan. Apalagi jumlah siswa di kelas 6 itu ada kisaran 180 anak. Jadi kalau bolanya hanya 2 atau 3 atau 4 itu akan memperlama jadwalnya saya dalam materi permainan bola voli. Itu dari pihak sekolah. Terus dari pihak orang tua pun saya juga membutuhkan bantuan dari pihak orang tua, karena saya memberikan anak atau menginformasikan ke anak untuk menonton pertandingan bola voli di YouTube atau di sosial media. Nah itu saya membutuhkan pihak orang tua untuk mendampingi anak ketika dia mencari media sosial terkait dengan permainan bola voli. Ya, jadi tadi dukungan yang pada dibutuhkan itu yang pertama itu dari sekolah itu pertama fasilitas ya tadi ya. Kemudian ada juga dari orang tua yaitu tentang bimbingan anak ini untuk lebih memahami lagi materi permainan bola besar di rumah yaitu melalui media sosial atau video-video ya. Nah kemudian ini Pak Dian nih kira-kira nih tindak lanjut apa yang akan Pak Dian lakukan setelah ini? Oke, tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan mengawasi terus atau memberikan materi tentang permainan bola voli ke anak sehingga mereka benar-benar paham. Jangan sampai ketika mereka lulus, apalagi mereka sudah di kelas 6, mereka lulus ke SMP, mereka nggak tahu sama sekali permainan bola voli. Nah ini yang bahaya, nanti guru SMP nanya, kok olahraga di SD nggak dikasih ini, kalau permainan bola voli sebelumnya siapa? Saya lagi ke bawah. Jadi saya mungkin ke anak kan terus memberikan arahan terkait tentang materi bola voli. Ya, jadi Pak Dian ini berharap ya si anak ini mampu lebih memahami lagi materi bola besar dan juga mempraktekannya tingkat kelas lanjut mereka sudah bisa mahir gitu ya. Nah terakhir nih Pak Dian ya, kira dari coaching ini gimana Pak Dian? Apa yang Pak Dian sudah dapatkan dari coaching kita kali ini? Oke, dari sesi coaching kali ini saya mendapatkan motivasi lebih. Motivasi lebih dalam artian saya sebenarnya sudah ada solusi, sudah ada misalnya permasalahan, saya menyampaikan ke Budian di coaching pada kali ini, saya mendapatkan motivasi lebih lagi nih, bahwa saya memang harus melakukan itu dan saya juga harus berhasil dalam ini. Dan nanti jika memang ada permasalahan atau ada keberhasilan, saya akan memberikan orang lagi ke Budian. Masih saja saya tunggu ya pastinya ya untuk perkembangan dari coaching kita kali ini Pak Dian ya. Oke Pak Dian, untuk coaching kita kali ini terima kasih banyak waktunya, semoga bermanfaat ya, dan saya terima kasih ya Dian ya. Luar biasa nih coaching kita kali ini. Oke Bu Dian, dari tadi pengalaman saya tentang coaching Pak Dian dan Bu Dian ini sangat luar biasa. Terima kasih Bu Lina. Ya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi. Iya. Nah, yang pertama saya tanyakan adalah menurut Bu Dian sendiri, ini apa sih indikator dari keberhasilan coaching? Alhamdulillah ya Bu Lina, tadi dari coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Dian, saya tadi sudah berusaha ya, saya mencoba untuk kehadiran penuh saya, kemudian juga mendengarkan dengan rasa. Saya coba untuk mendengarkan penuh dari apa permasalahannya, kemudian dari mendengarkan penuh ini saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk
aplikasi juga, dan nanti yang akan si coach sendiri menemukan sendiri solusinya gitu. Jadi dan alutsistanya juga saya sudah coba menerapkan ya, dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab dan tindak lanjutnya gitu. Luar biasa juga. Oke, demikian. Dan sekarang menurut penilaian saya selama coaching ini sudah luar biasa. Terima kasih. Mulai dari kemudian yang fokus banget ya kepada Pak Diar yang sedang menceritakan masalahnya, itu sudah kehadiran kamunya sudah tampak sekali. Terus untuk pertanyaan yang berbobotnya itu sungguh luar biasa, mengalir, menggali, bahkan pada tentunya Ibu bisa memotivasi Pak Diar yang untuk menjalankan strategi ini tersebut. Oke, Ibu Diar. Lalu ceritanya juga sudah tercapai semua ya Bu. Oke Ibu, untuk supervisi atau observasi ini saya ucapkan terima kasih untuk coaching koordinator. Semoga Pak Diar juga bisa menjalankan strategi dan masalahnya mendapatkan solusi untuk anak-anak yang saya. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah. Untuk coaching kali ini saya sebagai observer mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.